Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang judul proposal kami yaitu Warkop Vintage. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ersan Syukur dan rekan saya. Saya Muhammad Nopal Khairi. Saya Dimas Mujaidi. Saya Muhammad Alvin. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Kita masuk ke daftar isi, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada visi dan misi, yang kelima ada kenapa kami, yang keenam ada desain ruangan, yang ketujuh ada daftar menu kopi, yang kedelapan ada daftar menu makanan, yang kesembilan ada strategi pemasaran, yang kesepuluh ada jangkauan pasar, yang kesebelas ada penutup, yang kedua belas ada contoh gambar, yang ke-13 ada ucapan terima kasih. Baik, kita masuk ke pendahuluan yaitu halaman 3. Warkop Vintage dirancang untuk membawa pengunjung kembali ke suasana khas warung kopi tahun 1990-an yang hangat, sederhana, dan penuh kenangan. Menu disajikan dalam gelas belimbing atau cangkir enamel dengan pilihan seperti kopi tubruk, teh manis panas, roti bakar, mie rebus telur, dan gorengan hangat. Dekorasi tambahan seperti televisi tabung, radio tua, serta mainan era 90-an seperti Gimbot dan Tamiya akan memperkuat nuansa masa lalu yang akrab dan membangkitkan memori masa kecil bagi banyak pengunjung. Baik, masuk ke halaman keempat yaitu visi dan misi. Visi kami adalah menjadi tempat berkumpul favorit masyarakat yang menghadirkan suasana hangat yang ala tahun 90-an, fasilitas yang lengkap, kopi berkualitas di setiap cangkir, menu makanan yang enak, pelayanan yang ramah dan harga yang murah. Misi kami yaitu menyajikan berbagai jenis kopi lokal dan internasional dengan kualitas terbaik, menciptakan lingkungan nyaman untuk pelanggan, baik untuk bersantai maupun bekerja, mendukung komunitas lokal dengan ruang untuk kegiatan kreatif dan sosial, mengutamakan pelayanan ramah dan efisien, menjaga konsistensi rasa, kebersihan, dan suasana yang menyenangkan. Halaman kelima yaitu kenapa kami. Tujuan usaha ini adalah menciptakan kopi yang nyaman dengan konsep vintage yang unik dan estetik. Kedua, menyajikan kopi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Yang ketiga, menjadi pusat komunitas seni budaya dan pecinta kopi. Manfaat usaha adalah memberikan pengalaman kopi yang berbeda dan bernilai emosional, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja, mendukung pelestarian budaya dan pengembangan kreativitas masyarakat. Ruang kopi nostalgia, Warkop Vintage dirancang untuk membawa pengunjung kembali ke suasana khas warung kopi tahun 1990-an yang hangat, sederhana, penuh kenangan. Interior didominasi oleh furniture kayu klasik, kursi kayu, serta dinding yang dihiasi poster film lawas, kalender jadul, dan rok koran tempo dulu. Pengunjung akan disambut oleh alunan musik Indonesia tahun 80-90-an yang menambah kesan nostalgia, seperti lagu-lagu Dewa 19, Iwan Fals, dan Nika Ardila. Baik, memasuki ke daftar menu kopi. Yang pertama ada espresso, kedua americano, dan ketiga cappuccino, keempat creamy macchiato, kemudian yang selanjutnya kopi latte, yang kemudian yang terakhir ada kopi brown sugar. Baik teman-teman, mungkin itu menu-menu dari warkop kami. Kemudian masuk ke bagian makanan. Daftar menu makanan yang pertama ada roti bakar, tahu bakso, bakwan, mie goreng, telur, nasi goreng, melon pisang. Di situ ada beberapa jenis harga ya teman-teman. Mulai dari roti bakar itu 15.000, tahu bakso 5.000, dan yang lain-lain bisa teman lihat sendiri. Kemudian memasuki ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran kopi vintage akan fokus pada pengembangan brand awareness dan engagement melalui platform digital, terutama media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Kami akan rutin menggunakan konten menarik berupa foto dan video suasana kedai, menu andalan serta event-event yang akan diadakan. Penggunaan hashtag yang relevan dan kolaborasi dengan influencer lokal juga akan dilakukan untuk menjangkau audiens lebih luas dan meningkatkan daya tarik kedai. Kopi Vintage akan mengadakan berbagai event rutin seperti live musik, akustik, pameran seni lokal,
workshop kopi, dan diskusi komunitas. Event-event ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai upaya membangun komunitas pelanggan yang loyal dan aktif. Program diskon, pembukaan loyalty card, dan promo spesial di hari-hari tertentu juga akan diterapkan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Baik, masuk ke halaman selanjutnya, jangkauan pasar. Target utama Kopi Fintech adalah kalangan anak muda dan dewasa usia 18 hingga 40 tahun yang memiliki ketertarikan terhadap kopi berkualitas dan tempat nongkrong dengan suasana unik. Segmentasi ini meliputi mahasiswa, pekerja kreatif, freelancer, serta komunitas seni dan budaya yang mencari tempat nyaman untuk berkumpul, berdiskusi, dan berkreasi. Kopi Fintech juga menargetkan para profesional muda dan pekerja kantoran yang membutuhkan tempat alternatif untuk bekerja di luar kantor dengan fasilitas lengkap seperti Wi-Fi dan colokan listrik. Dengan konsep fintech yang hangat dan suasana tenang, kedai ini menjadi pilihan ideal untuk mereka yang ingin mengerjakan tugas atau meeting santai sambil menikmati kopi berkualitas. Baik, halaman selanjutnya, penutup. Kopi Fintech juga berperan sebagai ruang komunitas yang mendukung berbagai aktivitas seni dan budaya. Kedai ini dirancang untuk menjadi tempat berkumpulnya para seniman, musisi, mahasiswa, dan pekerja kreatif yang ingin berbagi inspirasi dan berkolaborasi dalam suasana yang kondusif. Melalui event-event seperti pameran seni, pertunjukan musik akustik, dan workshop kreatif, Kopi Fintech tidak hanya menjadi tempat minum kopi, tetapi juga pusat pengembangan kreativitas dan interaksi sosial positif. Hal ini memperkuat posisi Kopi Fintech sebagai kedai kopi yang memiliki nilai lebih dari sekadar tempat nongkrong biasa. Baik, berakhirlah sudah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam kami menyampaikan materi kami mohon maaf. Baik, sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.